Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon izin Tuan Guru semuanya, bukan karena saya yang paling pinter, karena ditunjuk, mudah-mudahan bisa memberikan nuansa yang berbeda pada siang hari ini. Saya ingat sama Ustadz saya. Jadi naungan doa para malaikat di majelis ilmu itu luar biasa. Makanya sayang kalau Bapak Ibu keluar hanya cuma pengen nongkrong, minum kopi, keluar dari majelis ilmu ini. Sayang. Karena malaikat sayap-sayapnya itu mengepakkan dan mendoakan kita. Makanya disyaratkan ada salam dan sholawat. Tadi udah saya sampaikan. Para jamaah, kemarin kebetulan ya, saya dapat undangan khusus dari Paguyuban. Sederhana sebetulnya. Paguyuban itu diikat oleh kedaerahan. Jawa gitu aja lah. Daripada nanti saya cerita-cerita sama Ustadz Qudsi kan. Kebetulan saya agak dituakan karena rambut saya udah putih. Ya, memang sudah angka 5 lah. Udah menjelang mati lah. Kalau anak-anak kan nggak berani ngomong, saya jelaskan aja. Tapi ada nilai yang saya kagumin. Pada waktu bendahara menyampaikan laporan, uang itu terkumpul 150 juta. Anggotanya cuma 101 orang. Ini luar biasa. Saya jadi guru, jadi wakil itu saya udah mendampingin hampir 5 kepala madrasah. Saldo sekolah saya tidak nyampe 50 juta. Bukan berarti sekolahan saya jelek, bukan. Karena memang pengeluaran saya lebih banyak daripada. Cuma saya ngelihat trustnya aja Pak dulu, trustnya dulu. Kepercayaan lah ya. Bendaharanya luar biasa. Dia nggak ngerti akuntansi. Beda lah kalau Ustadz. Mohon maaf siapa? PTDI Ustadz siapa? Lupa. Jas. Bagian keuangan siapa Ustadz? Lupa saya. Oh Ustadz Joni ya. Dia akuntansinya bagus, udah keren lah. Udah lolos dari audit internal lah. Dia manual. Makanya kemarin saya sarankan, kenapa uang segitu banyak nggak dimasukin ke rekening? Katanya haram. Haram Pak. Kan ada syariah saya bilang itu. Ah sama aja kata. Nah ini kata kuncinya ini. Ah sama aja. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kenapa ini saya ungkap? Saya bukan audit ya, cuma beberapa kali diminta untuk membantu di keuangan. Penting, membangun kepercayaan itu susah. Kemudian apa? SOP. Nah, kemarin kebetulan saya diminta untuk memberikan masukan, ya kasih tahu. Uang segini banyak, tetapi belum ada SOP penggunaan. Hati-hati Pak, ini nanti bahaya. Nah, kemarin saya sarankan untuk, karena saya pernah diajarin sama Ustadz Qudsi, untuk membuat ADART. Bapak bisa bantu? Bisa. Kebetulan saya bayar oleh SDIS kan. Emang kadang-kadang kalau orang sering disuruh-suruh itu ada manfaatnya Pak. Saya sering di Aliyati kan disuruh-suruh sama teman saya kesewaan bikin ADART. Ada. Bikin yayasan, Pak, tolong ADART. Ada, saya tongolin. Ini Pak, saya dianggap pinter Pak waktu itu. Dianggap pinter, kenapa? Setiap dia nanya, saya ada. Padahal bukan saya pinter, karena sering saya disuruh. Makanya bahagialah Pak Ahmad sama Pak Wahab, sering disuruh-suruh, jadi pinter. Cuma kalau disuruh kan kleot, jadi nggak pinter. Waktu saya disuruh itu seneng Pak. Karena apa? Ada uang leburnya. Saya kalau Pak Joni itu kan sore-sore sampai malam
Ini orang kayaknya dapat uang lembur kayak saya nih gitu kan. Rajin gitu kan. Mudah-mudahan sih salah prediksi saya. Oh, suka gitu katanya. Ya, lumayan nih Pak. Lembur itu saya hitung 150.000 Pak. Jadi gaji saya sama lemburan saya itu gedean lemburan saya. Makanya Pak Ahmad, Pak Abbas jangan lihat saya, Pak Abbas rajin karena uang lembur Pak. Cuma nanti ngambilnya di akhirat. Nah itu. Udah pada seneng kan? Makanya pakai jas. Gara-gara pakai jas Pak, tadi ada tamu dibilang kepala sekolah. Untung saya tidak bilang iya gitu. Kalau bilang iya kan dia percaya. Kepala sekolah kebetulan nggak ada kan. Udah kembali ke tadi ya. Jadi trust. Kembali tadi trust. Kepercayaan itu luar biasa. Nah ini hati-hati nih. Madrasah kita udah dapat kepercayaan. Ya, ini sekaligus Pak. Tadi dibisikin sama teman saya ke sesuatu, Pak, PPDB jangan lupa. Oke. Penting wani piro kan. Madrasah kita udah dapat kepercayaan. Bukan kita percaya sama Undi, Pak. Undi udah percaya sama Yapis, kata Pak Ali Helmi. Undi udah percaya sama Ema Yapis. Jadi murid kita udah ada yang masuk Undi, Pak. UPI Bandung udah percaya sama Ema Yapis, bukan kita percaya sama UPI. UPI percaya sama Ema Yapis. Udah dicari-cari itu datanya, bener nggak tuh? Kepala kantor temannya Pak Kosi nggak percaya kalau ada anak Ema Yapis masuk UPI, karena terkenal persaingannya ketat Pak. Saya laporan nggak percaya kalau anak kita, anak Yapis pinggir rel, pinggir stasiun masuk ke Brawijaya. Mungkin bapak-bapak juga nggak nyangka kan. Tapi ini trust tadi. Kita membangun dari sedikit. Insya Allah itu jadi bangunan. Dulu kan orang nggak percaya kalau PDD mau punya gedung itu. Waktu saya suka menyampaikan kapan jadinya. Nanti Pak, kalau tukangnya udah berhenti jadi. Ini tukangnya belum berhenti ada udah jadi kan. Udah keren berarti. Makanya saya ingin melihat nih perkembangan. Dulu Pak, mohon maaf, banyak orang tua datang ke sini menggagalkan untuk daftar ke madrasah kita karena gedungnya nggak bagus. Nah sekarang gedungnya bagus, saya pengen lihat apakah alasan itu masih disampaikan ke orang tua. Kalau menurut saya cuma satu Pak, orang belajar agama memang sekarang banyak nggak minat. Udah itu aja. Banyak orang tua alasannya apa? Bukan karena gedungnya, karena kita bukan SMK. Kembali nanti kepada tauhid. Kemarin saya habis ngaji sama Ustadz Kusi. Ada uluhiyah, ada rububiyah, asmaul wa sifat kan? Tauhid kita di mana? Kalau kita masih takut kalau anak kita tidak dapat pekerjaan. Makanya saya kan punya anak juga Pak. Saya tanamkan. Kamu jangan kayak bapakmu. Bapakmu sama emakmu dulu ketekan sama orang-orang tuamu. Mbahmu saya bilang itu. Mbahmu dulu pengennya bapak emakmu itu jadi PNS. Dilalah kok kesampean Pak. Dilalah ya. Nggak ngelamar saya Pak. Dilalah. Gara-gara deket sama Ustadz Kusi jadi ketularan saya. Kamu saya ajarin kamu harus jadi manusia yang mandiri. Kamu harus banyak wirausaha. Makanya saya ajarin Pak, saya bikin soto, bikin bakso. Dan lagi ada proyek Pak kemarin. Puasa kemarin dapat proyek 5 kali. 5 kali untungnya negatif. Nah, nggak apa-apa. Jangan diketawain. Pengalaman itu sudah keuntungan Pak. Waktu saya dapat proyek sama Ustadz Ali Helmi di Polsek, nggak untung Pak. Tapi jadi kita kenal sama kepala Polseknya, sama baris krimnya, kenal. Itu keuntungan yang tidak bisa dimaknai dengan benda. Makanya saya punya teman tukang las itu kalau saya suruh bikin-bikin itu suka ngeyel Pak. Padahal itu sudah pengalaman, dia nggak untung aja dimanusiakan sama orang. Biasanya kan nggak pernah dimanusiakan. Anak-anak juga begitu nah, anak-anak yang hebat nih. Kamu dipotong, tadi ada yang nyeletuk. Pak, ini sekolahan pelayaran ya? Iya, pelayaran masuk surga. Begitu. Bangga kamu. Gak gratis kan?
Lu kalau motong bayar berapa? Jangan marah sama Pak Helmi. Terima kasih Pak, mudah-mudahan nanti menjadi ilmu saya di akhirat gitu. Ada teman saya Pak, teman saya itu ketemu kiai cuma minta ditempeleng biar naik jabatan. Kemarin cerita sama saya, langsung S3, tempeleng lagi, bentar lagi kepala kantor. Bentar lagi kepala kantor, cuma bikin kantornya nggak jadi belum jadilah. Bentar lagi jadi kepala kantor karena kantornya mau jadi. Iya, ada Pak. Cuma datang ke kiai itu minta ditempeleng. Saya juga pertama sih nggak percaya. Makanya anak sekalian kalau tempeleng sama gurumu, ikhlaskan. Kalau tempeleng sebelah kanan, kasih sebelah kiri. Silakan Pak, satu lagi. Biar seimbang. Biar jalan nggak miring. Bener ini saya kasih tahu. Keikhlasan Anda menuntut ilmu itu luar biasa. Makanya sering nonton Jackie Chan itu. Jackie Chan ya? Ya kan Pak Bas bukan ahli koreografi. Ya, pokoknya film Cina tuh. Untuk mendapat ilmunya, pertama yang disuruh apa? Nimba dulu. Nimba air. Padahal itu sebetulnya apa? Mengasah kekuatan otot kita. Tadi ada guru protes sama saya. Bikin kopi pakai gelas gede. Saya suruh, Pak itu ada gelas gede, kenapa nggak pakai gelas kecil? Coba terangin Pak, saya terangin. Kalau Bapak pakai gelas gede, Bapak ngisi separuh aja udah banyak kan tuh kuahnya. Tapi kalau pakai gelas kecil, memang berpengaruh. Bukan masa itu Pak, mindset kita. Kalau nanti pakai gelas kecil, Bapak ngisi airnya mesti nggak banyak-banyak. Kopinya nikmat. Oh gitu ya Pak. Makanya di warung-warung itu suka pakai gelas kecil Pak, karena nikmat. Baru pertama mau marah dikirain saya nggak boleh pakai gelas gedenya gitu. Cuma saya terangkan begitu. Oh begitu ya Pak. Makanya setiap apapun yang dilarang sama gurumu udah tahu kok. Kapasitas kamu itu udah tahu. Oh ini suka bolos, panggil. Kenapa kamu bolos? Sekolah yang bener. Nah ini suka nggak masuk. Ini jam segini udah ngantuk. Gimana mau jadi orang pinter? Hah? Udah pinter, tapi harusnya pinter lagi. Jangan cukup pinter, harus lebih pinter. Kayak teman saya tadi, teman saya yang tukang les tadi, digambar. Kenapa sih Pak digambar? Digambar aja salah, apalagi nggak digambar kan begitu. Digambar aja ukurannya masih salah, apalagi nggak digambar. Itulah pentingnya arsitek. Arsitek itu digambar, ada skala ukurannya. Kira dipasang, kegedean, motong lagi. Untung kerjanya borongan Pak, kalau harian kan rugi yang punya rumah. Nah dirubahlah, minta maaf. Ya kan udah minta apa? Itulah umat Islam, minta maaf selesai. Harusnya dihukum dulu, dipotong. Nah, potong gaji Pak, potong gaji, kesalahanmu dipotong gaji. Makanya kalau kerja di Cina Pak, kadang-kadang saya setuju sama Cina, kadang-kadang. Kalau salah dipotong gajinya Pak. Salah karena apa? Hakar nanti setelah saya pelajarin, ternyata di Islam juga ada namanya iqaf, hukuman Ustaz ya. Iya, ada hukuman. Sama Ustaz sama siapa tadi? Banglas. Bukan yang kuning. Jam ya. Bukan. Tukang emas belum lah. Kalau tukang emas mah baca sedekahnya lah. Yang audit tadi itu Pak. Junito ya. Nah Pak Junito, ternyata di manajemen juga begitu. Ada punishment, ada reward. Kalau dia habis punishment melulu, rewardnya nggak ada. Diomelin tiap hari. Ternyata diomelin melulu Pak saya. Bener diomelin, salah diomelin. Saya dulu sering protes. Terus saya ternyata omelan itu bisa merupakan reward Pak. Ternyata setelah diomelin itu otak kita berkembang. Untung Ustaz Aminan nggak ada kan gue diomelin lagi ntar. Ya saya pikir itu. Ternyata dengan diomelin itu merupakan reward juga. Reward kita. Ternyata setelah diomelin saya mempunyai kreativitas yang luar biasa. Oh ternyata nanti supaya nggak diomelin begini langkahnya. Begini langkahnya. Jadi orang langkah satu langkah, saya udah 5 langkah. Begitu. Makanya saya semenjak bergaul sama Pak Helmi jadi pinter saya. Diajarin mantik Pak. Luar biasa. Maka anak usaha hebat nih, dengerin ya. Pak Bes tadi udah ngomong ya.
Undip, Brawijaya, UPI, Purwokerto apa? Unsud ya. Sudah percaya sama madrasah kita. Jangan sampai Anda mengkhianati kepercayaan. Kalau UIN udah banyak lah Pak, nggak terhitung. UNJ udah banyak, nggak terhitung lah. Yang deket-deket, UI bentar lagi. UI negeri udah, UI negeri banyak. UI negeri kan UIN. Nah, UIN udah banyak. Kalau UI yang swasta yang di Depok belum. Kalau UI yang di Jakarta udah, UID. Nah, insya Allah nanti Anda ini benar, trust dulu nih. Jagalah kepercayaan karena insya Allah itu akan menjadi modal kita. Jangan takut Anda dipotong. Kemarin ada, mohon maaf, saya harus ngomelin salah satu anak karena Allah udah memberikan kemudahan. Terima di UIN Semarang. Kemudian UKT-nya cuma 400.000 Pak. Mau ditinggalkan. Saya melu-melin. Tahu semut nggak? Semut itu nggak sekolah aja dikasih makan. Dia nggak pernah mikirin mati yang ngubur siapa. Apalagi kamu menuntut ilmu yang Allah udah jelas akan dinaikkan derajatnya. Kalau nggak percaya, makmu suruh sini. Saya ceramain juga. Akhirnya apa Pak? Alhamdulillah bangkit tuh. Saya teleponin sama alumni yang sudah di Semarang. Ini adik kelasmu pengen kuliah, nggak punya duit. Untuk 6 bulan ke depan kamu yang nanggung. Siapa? Mungkin karena takut juga Pak yang di UIN Semarang kan. Siapa itu? Tuh denger ya, kakak kelasmu udah apa saya bilang sudah sanggup menampung kamu selama 6 bulan. Karena 6 bulan berikutnya kan KJMU turun Pak beasiswanya. Nah, alhamdulillah kemarin semangat lagi. Nih, dengerin nih yang laki-laki nih. Suruh bangun, yang tidur suruh bangun. Dengerin. Kamu nanti dididik menjadi orang-orang yang tidak takut untuk menjalani takdir Allah. Karena takdir Allah itu kita jalani. Bang siapa bilang kalau kamu nggak kuliah kamu langsung kerja? Itu yang nganggur juga banyak. Minimal 4 tahun tersemat mahasiswa. Keren Mas. Mau masuk UPTD aja susah karena nggak punya duit. Begitu kan? Keren jadi mahasiswa. Mau teman saya itu sampai S2, S3, bentar lagi S4. Karena senang dia jadi mahasiswa. Bangga tersemat di sini. Kalau bahasanya ini apa? Mas siapa nih? Mas apa? Mas Raffi, nggak pakai amat ya. Bahasanya Mas Raffi itu di derajatnya dinaikkan. Nah, ya seperti ini kan keren nih. Buat marketingnya Mas ya. Ntar bagi 2 ya honornya ya. Nah itu anak sekalian, orang tua saya titip pesan nih. Ini saat-saatnya Bapak Ibu mencarikan sekolah buat anak-anaknya. Tidak harus ke Yapis, karena madrasah banyak. Tapi madrasah swasta utara paling Yapis, yang paling baik Yapis. Ya, saya tidak menyarankan, tidak memaksa Bapak masuk ke Yapis. Tapi saya kasih tahu, madrasah swasta terbaik di utara Yapis. Paham ya maksudnya ya? Nah itu, carikan anak-anak kita tempat pendidikan yang baik. Udah murah, bisa tanda tangan yayasan nggak bayar. Nah, enak kan? Nah, jangan sebut nama kalau itu. Tanda tangan yayasan gratis. Oh yayasan PTD udah luar biasa. Nah, ini kadang-kadang orang ngeluhnya ke saya, Pak anak saya di sono diminta salah sendiri nggak sekolah DM Yapis. Ada Pak jamaah suka ngeluh ke saya, Pak bisa membantu saya nggak? Buat apa? Buat itu anak saya sekolah. Di mana sekolahnya? Di sono? Nggak bisa. Kalau di Yapis saya bantu. Ya minimal ya telepon lah Pak. Iya minimal potong gaji saya kan bisa Pak. Kalau di tempat lain saya kan nggak punya gaji di sana. Di sini kan potong gaji 10 bulan. Kayak korban Pak. Korban kan potong gaji. Udah lunas belum Pak saya Pak? Belum ya? Bentar lagi Pak, tenang aja. Kurang 300 ya. Tahu aja Pak Haji. Kurang 600 Pak Haji. Nah, kurang 600 2 kali potongan gaji lagi. Iya, begitu. Memang begitu nak. Kamu jadi orang hebat begitu. Makanya jangan tidur kalau dinasihatin. Dengerin. Penting sekali. Karena apa? Sekarang ini kesempatan luar biasa. Kalau kesempitan nggak usah dibahas lah. Karena ada tukang jahit, tinggal digedein kan.
Jadi nggak sempit lagi kan? Nah, jadi kesempatan luar biasa, manfaatkan dengan baik. Saya dulu diajarin, saya ingat betul kata-kata ini. Kamu hidup di Jakarta goblok kalau sampai kamu nggak pinter. Kenapa Pak? Di Jakarta itu pusat informasi, semua kedutaan besar di Jakarta. Iya, semua kedutaan besar kan di Jakarta Pak. Bapak mana misalkan si siapa ini Ahyar nih, misalkan mau ke Turki, tinggal ngubungin duta besar situ. Mau ke Inggris, mau ke Hong Kong, mau semua aja di situ. Oh iya juga ya, pusat informasi. Saya nggak kepikiran kalau orang-orang yang mohon maaf dong di Tasikmalaya di sana mau ke Turki, mau ke Mesir itu kan ngurusnya ke Jakarta Pak. Nah yang di Jakarta nih ngurusnya cuma ke situ doang, naik busway 5.000, pakai kartu KJP gratis. Emang iya? Anda pakai kartu KJP tuh, naik bis tuh, tinggal tuh ke Rasuna Said, kan pusat-pusat kedutaan besar kan di situ. Makanya sering ikut demo bertahu. Suka nggak diizinin, jangan izin. Kalau izin nggak dikasih tahu, nggak dikasihinin, jangan izin langsung. Gitu caranya, saya ajarin ya. Nah kalau diizinin sama sekolah, sekolah diomelin sama kementerian. Kalau kamu bolos sekali kan boleh. Oh iya gaji dinaikin ya, bagus. Masa gini, pusat informasi di Jakarta. Kamu siapa ini Ringki, siapa tuh nanti bisa ke Mesir, ke London. Naik motor, anak bisa ke Bogor sih, rumahnya Pak Sugi. Gitu, jatuh, patah tangannya. Suka bohong sih, ngomongnya pakai acara sekolah lagi. Ayo, patah. Untung sudah sembuh kan. Nih, bener nih saya kasih tahu. Kamu mau ke Eropa, kayak anaknya Ridwan Kamil, tapi jangan. Kalau mau mandi, copot baju dulu, ngadem dulu, jangan langsung nyebur. Itu trauma teman saya kesehatan, itu terjadi kram. Kok panu? Oh, ada. Di sana lagi musim panas Pak, lagi musim panas. Jadi waktu keringetan itu jangan langsung nyebur. Itu kan memang sungainya luar biasa beningnya. Itu orang kafir tapi bisa bersih Pak. Kita orang Islam bersih susah. Saya juga bingung kadang-kadang. Kok dia bisa bersih begitu? Kira orang Islam malah nggak bisa bersih. Nah itu koreksi juga. Nah ini gambarannya. Anak sekalian yang hebat, mahasiswa juga hebat. Harus begitu. Jadi membekali kita dengan kompetensi yang kita punya itu luar biasa. Kemudian ditambah lagi ke trust, kepercayaan. Orang kalau udah percaya Pak, luar biasa. Ada cerita teman saya kuliah di Queensland, berarti Australia ya Pak ya? Bener ya? Kalau salah itu orang sana kan kaya-kaya. Cuma anaknya itu pada songong. Jadi akhirnya apa? Hartanya itu diwariskan kepada orang Indonesia yang suka ngerawat dia di sana. Kalau cuma pengen Allah kaya kan nggak nunggu lama Pak. Nggak nunggu lama anak sekalian. Kalau Allah ingin kayakan kamu. Tapi kalau Allah ingin miskin kamu juga nggak nunggu lama. Kebakaran semalam, habis. Nangis lah. Nah, kan? Makanya jangan takut. Jangan takut juga kita miskin, jangan takut juga kita kaya. Allah punya kuasa. Nah, kalau bahasanya Ustadz saya di kampung itu kun fayakun. Walaupun ada asbabulnya, asbabnya adalah pasti. Itu Mas Afkar ya. Kalau Allah ingin mandiin kamu, memandikan kamu, kamu tinggal ya Allah ikhlas sekolah. Ini sekolah udah kayak PLN. Seminggu nggak masuk, 3 hari masuk. PLN model-model di Irian Jaya kan begitu. Seminggu mati lampu, seminggu lagi nggak mati lampu. Jangan, rajin aja nak. Ntar kamu rajin, kamu siap, ditinggikan derajatnya luar biasa. Kayak model itu tuh, Miftahudin kan rajin tuh. Nah, kan nggak nyangka pacarnya cantik misalnya. Cuma udah putus Pak. Jadi pacarnya udah sembuh dari rabun. Ya, udah sadar gitu udah rabun. Ya begitu. Allah ingin mendidikan itu luar biasa. Banyak cara nak, jangan takut. Makanya insya Allah madrasah ini memberikan lahan
kami ya, maksudnya pengelola itu dikasih kesempatan sama Ustadz Medan untuk membangun madrasah. Ya, kita perbaikin pelan-pelan. Memang ada kekurangannya. Kalau Bapak nyari kekurangannya nggak mungkin selesai, ya. Tetapi kita bersama-sama lah. Mari kekurangan itu kita tutup menjadi kebaikan kita bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.